何德何能，竟劳烦子小安七的小儿怎么做到的？之处，却没有为红毒咒牵制。喜静，他是谁？藏身于此。好大的手笔，果然都是凡人的灵根。人无论用所有人，必须将二者分离，去应其大圆满。Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, seperti requestan kalian, Mimin akan melanjutkan spoiler untuk Babang Wanglin episode 83. Seru banget bukan? Apalagi kemarin. Si Wanglin guys. Aduh. Ranahnya malah mulai dari nol lagi, dia berkultivasi dari awal lagi. Jadi orang biasa. Untung aja masih bisa balik, masih bisa berkultivasi dan meningkatkan kekuatan. Kalau enggak mah, kacau itu. Nah, setelah dia keluar dari desa para bandit, si Liu Mei mencari dia sampai ke sekte pemurnian jiwa. Disitulah si Wanglin bakal bertemu dia nanti guys. Apakah bakal ketemu beneran? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Di sisi lain, tepatnya di arah timur, leluhur klan iblis raksasa alias klan troll. Kalian mesti ingat, klan troll itu klannya Chihu guys. Leluhur klan troll yang melawan anak iblisnya Sun Tai, dia berhasil lolos. Tapi sang leluhur terluka parah bahkan sampai sekarat, sehingga dia melarikan diri dengan cara mengikat anak iblis itu di batasan kuno utara. Setelah itu dia kembali ke klan guys, langsung memulihkan diri. Gak cuman itu, dia sempat melihat pedang terbang misterius yang sudah didapatkan dari Wanglin sebelumnya, yaitu pedang surgawi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di dalam pedang terbang itu terdapat si Li Guo. Nah, si Li Guo berpura-pura menjadi roh pedang dan patuh sama dia nih. Kalian mesti ingat pedang surgawi yang dipinjamkan oleh si Ting Er kepada Wanglin, itu si Wanglin masukkan jiwanya Li Guo ke dalam guys. Sementara itu, Wanglin yang sudah bergabung di sekte pemurnian jiwa, dia mulai sibuk melatih di gua spiritual nomor 1090. Dengan batu roh berkualitas tinggi, dia menyerap energi spiritual dan menghabiskan energi di dalam gua tersebut dengan cepat. Oleh karena itu, dia bergegas mencari gua lain untuk menjadi target selanjutnya. Karena terus seperti itu, terhitung 1 bulan dia kultivasi, itu dia mengalami peningkatan pesat. Tapi dia masih belum puas dan terus meningkatkan kekuatan. Soalnya dia yakin, di masa depan bakal banyak ada orang yang mengincar dia, jadi harus cepat-cepat kuat nih. Di sisi lain, tepatnya di luar sekte si Liu Mei, yang sudah mengetahui Wanglin ada di dalam guys. Dia pun mencoba masuk ke dalam sekte, pengen menjadi murid sambil mencari di manakah Wanglin berada. Ternyata leluhur klan troll juga di markasnya itu sedang membuat rencana misi penyerangan untuk mencari di manakah keberadaannya Wanglin. Dia senang mendapatkan sebuah pedang surgawi dengan roh yang cerdik alias Li Guo. Sekali lagi Mimi ingatkan ya guys, si Li Guo cuman pura-pura patuh sama dia. Jadi sebenarnya dia masih sangat setia dan pengen kembali kepada Wanglin nanti. Lagi-lagi Wanglin udah berhasil meningkatkan ranahnya, tapi dia khawatir. Untuk sekarang dia kesulitan menyembunyikan kultivasinya karena jiwa asalnya masih belum pulih. Dia takut akan menarik perhatian dari para praktisi yang lain karena kecepatan kultivasinya yang sangat luar biasa. Dan baru aja diomongin guys, ketika dia pengen berpindah gua kultivasi yang lebih banyak energinya, dia langsung dihampiri oleh seorang pak tua yang berlatih di sana juga. Pak tua itu menasihati Wanglin, jangan terburu-buru dalam meningkatkan latihannya. Soalnya bisa-bisa pondasi milik Wanglin tidak stabil. Wanglin berterima kasih karena diingatkan.
Tapi dia tetap ingin melajukan kultivasinya guys. Kakek tua ini salah kasih paham, salah nasihat orang nih. Orang si Wang Lin ranahnya udah tinggi kok, cuman ini kan mulai dari nol lagi, hehe. 我何德何能，竟劳烦所思？小安琪的小儿怎么做到的？ Sekarang Wang Lin pun sampai ke gua spiritual nomor ke-803. Semakin kecil nomor guanya, maka semakin banyak pula energi spiritual yang ada di dalam. Dia menyadari gua-gua ini menggunakan formasi pengumpulan energi gitu guys, ke sebuah nadi mata roh. Jadi dengan formasi mata roh ini, para tetua sekte itu membagikan energi spiritual ke seluruh gua-gua yang ada di sana. Karena Wang Lin merasa kultivasinya semakin melambat, dia pun memutuskan untuk mencoba mempelajari formasi itu. Soalnya dia pengen cari tahu, di manakah letak inti dari mata formasi itu guys. Kalau dia ketemukan, otomatis dia bisa menyerap lebih banyak energi. 之处，却被魏红毒咒牵制。 Dan ketika dia menghancurkan formasi yang ada di goanya, dia menemukan ada semacam batu kristal gitu yang batunya digunakan buat menyerap energi spiritual. Tanpa basa-basi, dia gunakan batu itu untuk latihan. Tubuhnya kesakitan guys, menerima energi yang terlalu banyak, fisiknya belum kuat. Tetapi itu melemahkan segel jiwanya dan secara perlahan membukanya sedikit demi sedikit. Itu membuat kultivasinya kembali meningkat. Gara-gara itu juga dia pun bertekad mencari inti mata formasi lagi supaya bisa memulihkan kekuatannya lebih penuh guys. Di sisi lain, tepatnya di negara Sui di sebuah kuil salju, ada si Li Yanfeng, yaitu penguasa sekte Sui yang kemarin pengen membantai Wang Lin. Dia sedang berlatih pemulihan kekuatan guys, soalnya kan sebelumnya dia mengalami luka yang cukup parah akibat pertarungannya melawan Sun Tai. Gak cuman itu, dia terus bertanya-tanya, kenapa klan troll menginginkan tubuhnya Wang Lin ya kemarin ya? Itu menjadi pertanyaan besar. Kita balik ke sisinya Wang Lin yang terus berlatih. Karena sudah terlalu lama, energi spiritual di goanya pun sudah habis. Dia berpindah mencari gua yang lebih kecil lagi nomornya. Secara tiba-tiba ketika dia keluar dari gua, tidak sengaja bertemu dengan Liu Mei yang sedang pengen latihan juga guys. Wang Lin kaget karena dia merasa sangat familiar dengan wanita itu. Liu Mei langsung mencoba menggoda Wang Lin, menarik perhatiannya guys. Untungnya iman Wang Lin kita kuat, tidak mau terpengaruh dan tidak peduli. Segera pergi meninggalkannya. 而突破极境神识的 极境， Singkat cerita, dia sampai ke goa nomor 743. Tapi sial, di sana ternyata udah ditempati oleh orang lain. Wali mencoba membayar orang tersebut dengan 100 batu roh kualitas menengah. Orang itu terima dan segera pergi. Tapi ternyata guys, sang pak tua yang sebelumnya menasihati Wang Lin itu muncul lagi. Dia selama ini mengikuti Wang Lin sampai ke sini. Dia merasa penasaran, kok Wang Lin bisa meningkatkan latihan ranahnya begitu cepat. Dari situ dia bertekad pengen mencari tahu apa rahasia bocah ini. 他是谁？ Singkat cerita, malam hari pun sudah tiba. Tetua tersebut mulai melakukan pergerakan secara diam-diam. Dia masuk ke dalam goanya Wang Lin gitu guys. Tapi ternyata ketika dia masuk, di dalam sudah ada banyak sekali formasi jebakan yang sudah dibuat oleh Wang Lin. Sebenarnya Wang Lin tahu kalau tetua ini bakalan datang guys. Tetua itu tidak mau menyerah, tetap maju pengen membantai Wang Lin mencari tahu rahasianya. Kebetulan juga si Wang Lin masih di dalam formasi inti, jadi masih bisa dikalahkan nih. Sang pak tua tidak mau menunda waktu, kalau sampai Wang Lin lebih kuat itu bakal bahaya. Tapi Wang Lin udah keburu tahu guys niat buruknya. Bersiap untuk bertarung sampai mengeluarkan bendera jiwa. Sang tetua langsung melancarkan pedang-pedang terbangnya dan menyerang sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Walaupun ranah Wang Lin jauh lebih rendah, tetapi pengalamannya tidak lebih rendah.
Dia menahan semua serangan dari sang tetua, bahkan melenyapkannya dari muka bumi. Wali menangkap tetua itu dan menghabisinya di tempat. Dia mengambil inti emas dan langsung masuk ke dalam goa lagi untuk latihan. 藏身于此。 Alasan si Wang Lin berani membantai tetua tersebut karena si tetua bukan berasal dari sekte ini, guys. Kalau kalian lupa, sekte pemurnian jiwa itu didominasi oleh para murid luar. Jadi banyak sekali orang-orang luar yang datang untuk latihan. Siapapun yang kuat bisa masuk ke dalam sekte pemurnian jiwa tanpa perlu mementingkan identitas mereka. Tetapi apa yang terjadi? Walin cukup beruntung menemukan sebuah goa misterius di dalam goa miliknya. Jadi di dalam goa ada goa lagi. Setelah ditelusuri rahasia itu, ternyata goa tersebut menuju ke inti mata formasi yang selama ini dia cari-cari. Tanpa pikir panjang, dia pun menyerap inti tersebut dan mulai latihan. 好大的手笔，果然都是凡人的灵根。 Tidak butuh waktu lama, Lord kita mencapai ke ranah Nazgûl Soul. Tapi gara-gara mata formasi itu diserap oleh Wang Lin, membuat gunung di sana auto berubah, guys. Soalnya kan tidak ada lagi energi spiritual yang mengalirkannya gara-gara diserap oleh Wang Lin. Kejadian itu menjadi perhatian dari para tetua sekte pemurnian jiwa dan dimulailah penyelidikan. Wah, bencana nih. Singkat cerita, setelah sang tetua sampai ke gunung tersebut, dia terkejut bukan main. Apalagi dia murka besar ketika dia tahu siapa yang sudah menjadikan gunung kultivasinya jadi hancur seperti ini. Fenomena tersebut belum pernah terjadi satu kali pun di sekte pemurnian jiwa mereka. Alhasil dia menyuruh seluruh murid sekte luar agar berkumpul, termasuk si Wang Lin. 人无论用所有。 Sang tetua memanggil para tetua sekte dalam lainnya untuk membantunya memeriksa para murid luar ini satu persatu. Wang Lin cuma diam doang, guys, menunggu gilirannya. Dia nggak berani menyinggung para tetua ini karena ranah mereka itu jauh lebih tinggi daripada dia, guys. Tapi tiba-tiba ada salah satu murid luar yang mencoba kabur dari sana. Dengan cepat dia langsung dihentikan oleh para tetua. Murid yang mencurigakan itu pun dipisahkan dari murid lain. Para tetua di sini menguji satu persatu murid di sana menggunakan teknik pembaca ingatan. Murid-murid luar yang kelihatan mencurigakan segera mereka pisahkan untuk melakukan pemeriksaan dan interogasi. Pada akhirnya giliran Wang Lin nih, guys. Untungnya Wang Lin sudah menggunakan tekniknya untuk menyembunyikan ranah kekuatannya. Karena dia sudah di Nazgûl Soul, jadi sudah mampu nih. Dia berhasil melewati pemeriksaan itu tanpa ada sedikit kecurigaan. Para murid yang lolos pemeriksaan termasuk Wang Lin disuruh oleh para tetua untuk ke gunung lain dan berkultivasi di sana. Untung saja, guys. Wang Lin kelihatan sangat senang, dia pun kembali latihan meningkatkan ranah. Tapi dia menduga inti mata formasi yang diserap sebelumnya itu sebenarnya hanyalah cabang, guys, dari inti formasi roh utama yang ada di sekte dalam. Singkatnya, ada yang lebih besar dan lebih kuat lagi daripada yang Wang Lin serap tadi. Sehingga dia bertekad mencapai ke istana dalam untuk memulihkan kekuatannya secara penuh. Buset, mau dirampok sama Wang Lin kita nih. Dia berpikir resikonya sungguh tinggi, tapi tidak ada kata menyerah dan segera dia menyusun rencana untuk menyusup ke sekte dalam. 必须将二者分离，去迎击大圆满。 Kacau. Untung aja Wang Lin bisa lolos dari pemeriksaan ya. Hehe. Tapi kira-kira apakah dia bakal berhasil menyusup dan memulihkan kekuatannya? Kalau dia ketahuan bagaimana coba ya kan? Waduh. So, selesai dulu untuk spoiler episode 83 Renegade Immortal atau Xiangni. Seru bukan spoilernya? Hehe. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Komen dong biar makin cepat rilisnya. Komen makin banyak maka makin mantap. Oke, Mimi mohon pamit undur diri dulu. So, see you guys.